Audio ke-232. Novel fiksi sastra dan beladiri pagoda emas Pancer. Alun-alun di bawah 11 puncak. Pada saat ini, terjadi keheningan yang mematikan. Setelah Perang Dunia Pertama, lapangan besar itu sudah penuh dengan lubang, dengan retakan besar yang melintang langsung di kedua tempat, membentuk robekan mengerikan di bumi. Di dalam lubang besar, Tang Lincuan sudah terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Semua orang berkeringat deras. Kuat sekali. Kejam. Terlalu kejam. Secara total, Xiao Nunu hanya melancarkan 3 serangan. Yang satu merupakan serangan dari pecahan-pecahan pancer. Yang satu merupakan serangan dari tangan petir. Dan yang satu merupakan serangan dari kekuatan pengguncang langit. Setelah 3 gerakan, Tang Lincuan jatuh ke tanah dan menjadi pecundang. Kita menang, Tuan Muda menang. Haha. Suara tawa Yin Yaner bergema di lapangan, seketika membangunkan semua orang. Ini, adik Xiao. Lan yang di sampingnya membelalakan matanya, dia begitu gembira hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Luo Hao, Li Wanyin dan Yi Chong, 3 orang yang lulus level tersebut, berkeringat deras dan sangat terkejut. Luo Hao terus menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun aku merasa bahwa Tang Lincuan akan menderita kerugian sejak awal, aku tidak menyangka bahwa dia akan kalah begitu menyedihkan. Li Wanyin dan Yi Chong saling memandang dan terdiam. Kekalahan Tang Lincuan membuktikan kekuatan Xiao Nunu. Ini juga menunjukkan bahwa mereka semua dikalahkan oleh Xiao Nunu. Kegagalan Tang Lincuan sama saja dengan kegagalan mereka. Fakta bahwa Xiao Nunu mampu mengalahkan Tang Lincuan hanya dalam 3 gerakan sudah cukup untuk membuktikan bahwa Xiao Nunu dapat membunuh beberapa dari mereka dalam sekejap. Hah! Qin Zi menghela napas panjang dan menatap Liu Xuang dan Qian San di sampingnya. Sekarang, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ya, Qian San mengangguk dengan sungguh-sungguh, pokoknya, aku yakin. Tidak lama lagi anak ini akan menjadi tokoh terkemuka di Istana Suci Suanyuan kita. Liu Xuang memiliki ekspresi yang rumit. Dia tidak berbicara, tetapi memilih untuk tetap diam. Pada saat ini, Yin Yaner berlari kembali ke Xiao Nunu dengan gembira. Tuan Muda, Anda sungguh hebat. Xiao Nunu tersenyum dan menatap Zanpakuto, yang terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Itu milikku. Xiao Nunu segera mengulurkan kelima jarinya dan menghisap udara, dan Zanpakuto di tanah jatuh dengan mantap ke tangannya. Tang Lincuan, yang sedang berbaring di reruntuhan, sedikit bersemangat. Dia berkata dengan suara gemetar, kembalikan padaku. Kembalikan. Xiao Nunu mensibir. Bagaimana mungkin saya mengembalikannya ke pihak lain? Tujuan dari taruhan antara dia dan pihak lain adalah untuk besi jiwa bulan di dalam Zanpakuto. Yin Yaner berkata kepada Tang Lincuan sambil tersenyum, masih ada 10 miliar batu peri, ambillah. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang putih dan halus ke arah Tang Lincuan. Tang Lincuan menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak. Oh tidak, kamu harus mengakui kekalahan, saudaraku. Jika kamu tidak menyadarinya, aku akan mengambilnya sendiri. Setelah mengatakan itu, Yin Yaner langsung menuju ke sana dan mengeluarkan tas penyimpanan dari badan Tang Lincuan. Tang Lincuan sangat enggan melakukannya. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia terluka parah. Dia bahkan tidak bisa berdiri, apalagi menghentikan pihak lain. Saat ini, Tang Lincuan hanya bisa meminta bantuan kepada 3 tetua Qin Zi, Liu Xuang dan Qian San. Namun, sebelum kompetisi, kedua belah pihak telah membuat kesepakatan. Ketiga tetua itu memilih untuk mengabaikannya saja. Yin Yaner membolak-balik tas penyimpanan pihak lain, hanya 3 miliar batu peri. Kamu terlalu miskin, bukan? Kamu bahkan tidak memiliki beberapa senjata sihir yang layak. Kamu adalah murid inti Istana Suci Suanyuan, itu terlalu lusuh. Tang Lincuan hampir menggigit giginya sendiri. Kemudian, Yin Yaner mengeluarkan sekotak kecil obat. Kotak kecil pil obat ini adalah hadiah yang baru saja diperoleh Tang Lincuan sebagai hadiah karena telah melewati level tertentu, pil pembuluh darah naga. Kau sangat miskin. Pil pembuluh darah naga ini bernilai 2 miliar batu peri. Ditambah dengan barang-barang lain, nilainya hampir tidak mencapai 1 miliar. Dengan kata lain, kau masih berutang 4 miliar. Sambil berkata demikian, Yin Yaner menyerahkan tas penyimpanan itu kepada Xiao Nunu. Ia lalu mengeluarkan kertas dan pena,
lalu menulis surat utang di atasnya. Kamu berutang 4 miliar batu abadi kepada kami. Kamu punya waktu 10 hari untuk membayarnya, kalau tidak, kami akan menagih bunga 1/10 setiap hari. Kemudian, Yi Nianer meletakkan surat utang itu di depan Tang Lincuan dan dengan paksa meraih salah satu tangannya dan menempelkan sidik jarinya di atasnya. Kebencian Tang Lincuan saat ini lebih berat dari kebencian hantu jahat. Setelah pertempuran besar, dia tidak hanya kehilangan seluruh kekayaannya, tetapi dia juga berutang 4 miliar. Itu hanya sebuah, menyedihkan, belaka. Dan surat utang Yi Nianer membuat semua orang yang hadir berkeringat dingin. Apakah wanita ini dikirim oleh Raja Neraka? Dia menagih bunga 1/10 setiap hari. Bunga untuk 1 hari saja adalah 400 juta batu peri. Mengerikan, terlalu mengerikan. Dia terlalu mengeksploitasi kita. Tiba-tiba aku merasa kasihan pada kakak senior Tang Lincuan. Ingat, kamu tidak bisa main-main dengan kedua orang ini, kalau tidak kamu akan kehilangan segalanya. Akhir hidup Tang Lincuan sangat mengerikan. Yi Nianer menyimpan surat utang itu, lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, dan mereka yang berutang kepada kami di puncak Si yang terakhir kali, kalian harus segera membayarnya. Jangan menunggu saya datang sendiri dengan surat utang itu. Saya akan menagih kalian untuk upah yang hilang. Tidak seorang pun berani menjawab. Semua orang marah namun tidak berani berbicara. Setelah melakukan semua ini, Yi Nianer mengedipkan mata pada Xiao Nunu dengan puas. Ayo kita kembali, Tuan. Baiklah. Xiao Nunu tersenyum tipis. Kemudian, Xiao Nunu dan Yi Nianer meninggalkan puncak ke-11 di bawah tatapan semua orang. Kerumunan itu menghela nafas. Tidak seorang pun menyangka bahwa Tang Lincuan akan kalah telak. Kutu kupret, kenapa aku meragukan junior broter Xiao Nunu? Itu jelas-jelas pemandangan yang dilihat oleh Elder Mingyan dengan matanya sendiri, bagaimana mungkin itu dipalsukan? Aduh, aku juga bingung. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja Mayu. Dia begitu yakin dengan apa yang dia katakan, aku benar-benar mengira dia telah menyesatkanku. Ya, orang itu Mayu benar-benar pembuat onar. Wajah Mayu tampak lebih jelek dari hati babai saat menanggapi umpatan orang banyak. Dia dengan hati-hati mendatangi Tang Lincuan. Dia berkata dengan sangat malu, Tang, kakak senior Tang, kamu baik-baik saja. Aku akan membantumu menyembuhkan lukamu. Raut wajah Tang Lincuan berubah, dan dia menatap Mayu dengan kejam, kutu kupret dengan pamanmu. Dan kemudian, Mayu mendengar kata-kata umpatan yang paling tidak menyenangkan dalam hidupnya. Puncak matahari terbenam. Xiao Nunu kembali dengan muatan penuh. Yi Nianer dengan gembira melangkah kecil ke depan dan menyenandungkan lagu kecil yang ceria. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Ada begitu banyak orang baik di Istana Suci Xuanyuan. Saya hanya khawatir tidak punya tempat untuk menemukan besi abadi Yueping, dan seseorang mengirimkannya langsung kepada kami. Sekarang, Tuan Muda hanya membutuhkan Mohun Tianjin, kata Yi Nianer sambil mendorong gerbang halaman. Aku ingin tahu berapa banyak besi abadi jiwa bulan yang ada di pedang ini. Xiao Nunu kemudian mengeluarkan Zanpakuto. Kekuatan yang dilepaskan oleh senjata abadi tingkat 3 cukup kuat. Jika Anda ingin mengekstrak Moon Soul Immortal Iron, Anda harus melelehkan pisau tersebut seluruhnya. Sejujurnya, itu agak sia-sia. Untungnya, senjata ini dicuri dari orang lain, jadi Xiao Nunu tidak akan merasa buruk meskipun senjata itu meleleh. Yi Nianer berbalik dan tersenyum, kita akan tahu setelah kita melelehkannya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dengan telapak terbuka. Xiao Nunu bingung dan bertanya dengan ragu, apa? Apakah kamu memintaku untuk memberiku hadiah? Yi Nianer memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apa? Aku memintamu untuk memberiku Zanpakuto, dan aku akan membantumu memurnikan Moon Soul Immortal Iron. Xiao Nunu sedikit terkejut, bisakah kamu memurnikan senjata? Memurnikan senjata? Memurnikan pil, mengatur formasi, memurnikan jimat. Aku tahu sedikit tentang semuanya. Benarkah? Tuan Muda, apakah kamu lupa bahwa kamu mengajariku semua ini? Yi Nianer menatap Xiao Nunu dengan serius. Tetapi Xiao Nunu sama sekali tidak mengingat hal itu. Kemudian, Yi Nianer bertanya, Tuan Muda, Anda benar-benar tidak dapat mengingat apapun. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit.
Bagaimana dengan apa yang terjadi antara kamu dan Ratu Phoenix? Kamu tidak ingat apa-apa? Yin Yaner bertanya lagi. Xiao Nunu masih menggelengkan kepalanya. Aduh. Dia menghela nafas, Nyonya Ratu Phoenix pasti patah hati. Ketika perang meletus di Provinsi Beixiao, Anda berjanji kepadanya bahwa Anda akan menikahinya setelah Provinsi Beixiao meredakan perang dan memusnahkan kekuatan Sekte Iblis. Apakah Anda sudah melupakan semua hal ini? Xiao Nunu tercengang. Lalu terjadilah keheningan lagi. Melihat Xiao Nunu tidak mau berbicara, Yin Yaner terpaksa menyerah. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Kau akan mengingatnya saat ingatanmu terbangun di masa depan. Yin Yaner langsung mengambil Zanpakuto dari tangan Xiao Nunu. Biarkan aku membantumu melelehkannya. Jangan berlarian, dan jangan berkelahi dengan orang lain jika aku tidak ada untuk melindungimu. Yin Yaner tersenyum, lalu berjalan menuju halaman sambil memegang Zanpakuto di tangannya. Menatap punggung orang itu, pikiran Xiao Nunu dipenuhi dengan kata-kata yang baru saja diucapkan orang itu. Setelah meredakan perang dan memusnahkan sekte jahat, akankah dia menikahi Ratu Taiyu Huang? Apakah ini yang pernah dikatakan oleh Kaisar Abadi Terlarang? Tapi saya sama sekali tidak punya kesan apapun tentangnya. Lupakan saja, aku tidak ingin terlalu memikirkannya. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Kemudian Xiao Nunu berbalik dan berjalan keluar. Begitu aku keluar, aku melihat sosok yang kukenal. Hah, kakak senior Lan Yang, apa yang kau lakukan di sini? Di luar rumah besar itu, Lan Yang melangkah dengan langkah gontai ke sana kemari dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Saat melihat Xiao Nunu, Lan Yang awalnya sedikit panik, lalu dia tampak malu. Adik Xiao, aku hanya lewat saja. Xiao Nunu tentu saja tahu bahwa pihak lain itu berbohong, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Karena kamu hanya lewat, kenapa kamu tidak masuk saja? Ini memalukan. Lan Yang menggaruk kepalanya dengan canggung. Apa yang membuatmu malu? Aku hanya butuh bantuanmu. Mata Lan Yang berbinar, dan dia segera bertanya, Adik Xiao, apa yang kau inginkan dariku? Aku akan berusaha sebaik mungkin. Itu bukan masalah penting, aku hanya ingin kau membawaku ke Paviliun Pembantaian Iblis. Paviliun Pembantaian Iblis. Adik Xiao, apakah kau akan berpartisipasi dalam operasi pembantaian iblis? Paviliun Pembasmi Iblis terletak di sebuah lembah di barat daya Istana Suci Suanyuan. Lingkungan di lembah ini cukup bagus. Sungai yang berkelok-kelok mengalir di lembah ini. Airnya jernih dan rumput serta pepohonannya rindang. Beberapa ratus meter di tepi sungai, berdiri loteng 3 lantai. Lotengnya terlihat agak tua dan memancarkan suasana kuno. Bahkan dinding luarnya pun ada yang riyuntuh di beberapa tempat. Adik Xiao, ini adalah Paviliun Pembasmi Iblis. Pada saat ini, di bawah pimpinan Lan Yang, Xiao Nunu datang ke pintu Paviliun Pembasmi Iblis. Xiao Nunu sedikit mengernyit, jauh lebih tua dari yang kubayangkan. Lan Yang terkekeh dan berkata, tidak masalah. Gunung tidaklah tinggi, tetapi akan ajaib jika ada yang abadi. Paviliun Pembasmi Iblis memiliki sejarah yang panjang. Penatua Suhai, yang menjaga tempat ini adalah orang paling senior di Istana Suci Suanyuan kita. Bahkan kepala istana harus memberinya sedikit muka. Saat dia berbicara, dia melihat kursi rotan panjang diletakkan di pintu Paviliun Pembasmi Iblis. Berbaring di kursi rotan adalah seorang lelaki tua dengan rambut menipis. Orang tua itu setengah menutup matanya dan tampak sangat damai dan tenang. Tetua Suhai. Lan Yang segera berjalan mendekat, menangkupkan kedua tangannya, dan bersikap sangat hormat. Ada apa? Tanya Tetua Suhai. Ini adalah adik Xiao Nunu. Dia ingin berpartisipasi dalam operasi pembasmian iblis, jadi aku membawanya ke sini. Lan Yang menoleh ke samping dan menatap Xiao Nunu di belakangnya. Xiao Nunu juga melangkah maju, murid Xiao Nunu, aku telah lulus penilaian tingkat ke-11 medan perang iblis hari ini, dan aku di sini untuk mendaftar ke alam iblis. Penatua Suhai mengangkat matanya dan mengangguk, membunuh iblis itu bagus. Monster-monster itu telah membunuh banyak orang di Dahuzu kita. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu harus membantu Dahuzu. Begitu dia selesai berbicara, gelombang kekuatan spiritual muncul di udara. Bas! Seketika, sebuah gulungan muncul entah dari mana di depan Xiao Nunu.
Lalu, gulungan itu terbentang di udara, dan baris-baris teks yang jelas mulai terlihat. Isi umum gulungan tersebut adalah sebuah surat komitmen seperti, "Saya secara sukarela berpartisipasi dalam operasi pembasmian iblis. Tanda tangani namamu di tempat kosong itu, lalu salurkan sedikit kekuatan spiritual ke sana," kata Tetua Suhai. Kemudian, Lan yang menemukan sebuah pena dari paviliun pembasmi iblis, "Adik Xiao, pena." Xiao Nunu mengambil pena itu dan menuliskan namanya pada gulungan itu. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan Penatua Suhai, dia mengirimkan aliran kekuatan spiritual dan menggabungkannya ke dalam gulungan itu. Wow! Tiba-tiba, beberapa rune menyala di gulungan itu, lalu sebuah bola api membubung di atas gulungan itu. "Apa ini?" Xiao Nunu tampak bingung. Tetua Suhai menjawab, "Itu adalah tanda kehidupan milikmu. Jika kau mati di medan perang di alam iblis, api di sana akan menghilang. Saat itu tiba, Istana Suci Suanyuan akan memberikan kompensasi yang besar kepada keluarga atau klanmu." Xiao Nunu mengangguk begitu. "Faktor risiko dari operasi pembasmian iblis sangat tinggi. Kau harus berpikir dengan hati-hati sebelum pergi. Tentu saja, hadiah untuk kembali dari operasi pembasmian iblis juga besar. Aku berharap kau meraih prestasi besar di alam iblis." "Baiklah, murid akan melakukan yang terbaik." Xiao Nunu menggenggam tangannya sedikit. Penatua Suhai mengangguk, dan gulungan yang melayang di udara itu tertutup dengan sendirinya dan jatuh ke tangan Penatua Suhai. 3 hari lagi, pergilah ke susunan teleportasi nomor 9. Seseorang akan membuat pengaturan di sana. Murid mengerti. "Pergilah. Berhati-hatilah, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan." "Murid, pergilah." Setelah bertukar cerita singkat, Xiao Nunu dan Lan yang meninggalkan paviliun pembantaian iblis. Pendaftaran untuk Demon Slayer Pavilion ternyata jauh lebih sederhana dari perkiraan. Tidak ada halangan. Tentu saja ini yang diinginkan Xiao Nunu. "Di mana susunan teleportasi nomor 9? Tanya Xiao Nunu. Lan yang menjawab, "Itu di sisi utara sekte. Aku akan membawamu ke sana saat waktunya tiba." "Kalau begitu, terima kasih, Saudara Lan Yang." "Hei, itu hanya masalah kecil." "Tidak masalah." Sesaat kemudian, keduanya kembali ke puncak Xiyang. Lan Yang masih tidak berniat memasuki rumah. Ia berkata, "Adik Xiao, aku akan kembali dulu. Jika kau yakin ingin berpartisipasi dalam operasi pembasmian iblis, aku akan datang menemuimu dalam 3 hari. "Tentu," kata Xiao Nunu tanpa ragu. "Baiklah, kalau begitu aku akan datang." "Baiklah." Lalu Lan yang pergi lebih dulu. Pada saat ini, langit telah sepenuhnya gelap, dan bulan yang terang menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya terang. Lampu di dalam rumah menyala. Xiao Nunu merasakan nafas Yin Yaner di dalam. Namun, Yin Yaner tidak keluar untuk menyambutnya. Dia pasti sedang melebur Zanpakutonya dan mengekstrak besi abadi jiwa bulan darinya. Xiao Nunu tidak mengganggu pihak lain, tetapi pergi ke ruang dalam. Duduk di ruang dalam, banyak pikiran muncul di benak Xiao Nunu. Dia akhirnya mengambil langkah penting menuju jurang setan bulu ular. Xiao Nunu tidak tahu seperti apa situasi di dunia iblis, tetapi krisis tidak dapat dihindari. Tidak sulit untuk mendengar dari komunikasi dengan Tetua Suhai tadi bahwa operasi pembasmian iblis sangatlah berbahaya, dan bahkan memerlukan penandatanganan surat komitmen dan meninggalkan jejak kehidupan secara pribadi. "Saya percaya bahwa di masa lalu, banyak orang dari Istana Suci Suanyuan telah meninggal di dunia iblis. Tapi apapun yang terjadi, aku harus pergi ke jurang setan bulu ular." Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan 2 kotak kecil obat-obatan. Sebuah kotak kecil berisi pil Millennium Divine Lotus. Yang satu berisi pil pembuluh darah naga. Yang pertama merupakan hadiah yang diberikannya sendiri karena telah menyelesaikan level, sedangkan yang kedua merupakan hadiah yang diberikan Tang Lincuan karena telah menyelesaikan level, namun keduanya digunakan secara paksa oleh Yin Yaner untuk melunasi hutangnya. Meskipun kekuatan yang terkandung dalam pil teratai ilahi milenium lebih kuat, pil ini juga dapat menyembuhkan luka dan menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. "Tidak perlu terburu-buru untuk menggunakan pil ini," kata Xiao Nunu dalam hati. Setelah berkata demikian, Xiao Nunu menyimpan pil teratai ilahi milenium, dan mengeluarkan pil pembuluh darah naga dari kotak kayu. Pil pembuluh darah naga berwarna merah tua dan mengandung sedikit energi naga.
Obat itu sangat mujarab. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Nunu meminum pil pembuluh darah naga. Saat pil itu masuk ke perutnya, Xiao Nunu perlahan merasakan api menyala di badannya, dan kemudian sejumlah besar energi melonjak keluar. Xiao Nunu segera berjalan menuju ruang pelatihan di sebelahnya, dengan santai memasang formasi penghalang, dan mulai memurnikan kekuatan obat pil pembuluh darah naga. 3 hari kemudian, Xiao Nunu keluar dari ruangan pada saat yang tepat. Di luar rumah, Yin Yaner sudah menunggu di luar. "Tuan muda." Yin Yaner bergegas mendekat, lalu matanya berbinar, "Hei, apakah kamu sudah berhasil?" Bagaimanapun, Yin Yaner berada di alam Raja Abadi, dan dia menyadari perbedaan pada Xiao Nunu dalam sekejap. Sebelumnya, Xiao Nunu berada di tahap akhir alam abadi sejati, tetapi sekarang dia telah mencapai puncak alam abadi sejati. "Apakah kamu minum pil teratai salju milenium, atau pil pembuluh darah naga?" tanya Yin Yaner. "Pil pembuluh darah naga," jawab Xiao Nunu. Yin Yaner mengangguk dan tersenyum penuh pengertian. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya, meraih sepotong logam dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. "Ini, besi abadi jiwa bulan, yang kamu minta sedikit berkurang, jadi cukupkan saja untuk saat ini. Aku akan mencarikanmu lebih banyak lagi nanti." Xiao Nunu mengambil besi abadi jiwa bulan dari pihak lain. Sepotong material ini hanya berukuran setengah kepalan tangan. Itu bersinar dengan cahaya biru dan perak di seluruh bagiannya. Itu terasa dingin di tangan, dan beratnya sekitar 3 atau 4 kali lipat dari balok besi biasa. Memang sedikit kurang, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya hanya tidak tahu apakah itu cukup untuk menempat Tai Sang Feng Hua. Tentu saja, sebelum itu, Anda perlu menemukan Mo Hun Tianjin. "Terima kasih atas kerja kerasmu," kata Xiao Nunu sambil tersenyum. "Oh, mengapa kita harus bersikap sopan satu sama lain?" Yin Yaner memegang lengan Xiao Nunu dan bertanya, "Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Bagaimana kalau kembali ke alam Phoenix? Kau sudah lama di sini, Ratu Phoenix pasti mengkhawatirkanmu." Sebelum Xiao Nunu bisa menjawab, suara Lan yang terdengar dari luar halaman. "Adik Xiao, aku di sini untuk menemuimu." Di luar rumah, suara Lan yang terdengar. Xiao Nunu lalu berjalan keluar bersama Yin Yaner. "Kakak senior Lan." "Hai, adik muda Xiao, adik perempuan Yi, selamat pagi. Kenapa kalian di sini?" tanya Yin Yaner. Lan yang menjawab, "Tentu saja, aku akan membawa adik Xiao ke susunan transmisi nomor 9. Bukankah dia akan berpartisipasi dalam operasi pembasmian iblis?" "Hah?" Yin Yaner menoleh dan menatap Xiao Nunu. Dia belum tahu kalau Xiao Nunu sudah mendaftar ke pavilion pembantaian iblis. Xiao Nunu mengangguk tanda mengiyakan. Ketika dia datang, dia memberitahu Yin Yaner bahwa dia akan pergi ke dunia iblis. "Kau sebaiknya kembali ke alam Phoenix dulu," kata Xiao Nunu. "Tidak, aku ingin tetap di sisimu, dan aku berjanji kepada Ratu Phoenix bahwa aku akan melindungi keselamatanmu setiap saat. Karena kau ingin pergi ke alam iblis, aku ingin menemanimu. Tapi perjalanan ini sangat berbahaya. Justru karena lebih berbahaya, aku ingin mengikuti." Yin Yaner tersenyum penuh pengertian, lalu berkata kepada Lan yang pimpin jalan. "Oke." Sekitar setengah jam. Di bawah kepemimpinan Lan Yang, Xiao Nunu dan Yin Yaner tiba di susunan teleportasi nomor 9. Teleportation Array nomor 9 dibangun di atas menara persegi yang megah. Ada personel khusus yang menjaga tembok kota. Yang mengejutkan Xiao Nunu, ada 3 sosok yang dikenalnya berdiri di bawah susunan teleportasi nomor 9. Ketiga orang ini tidak lain adalah Luo Hao, Li Wanyin, dan Yi Chong, yang sebelumnya telah menyelesaikan level bersama. Dengan kata lain, kecuali Tang Lincuan, keempat orang lainnya yang lulus level semuanya telah datang. Luo Hao dan 2 orang lainnya cukup terkejut melihat Xiao Nunu muncul di sini. Lan yang dengan sopan melangkah maju dan menyapanya. "Kakak senior Luo Hao, kakak senior Li, kakak senior Yi, sungguh kebetulan." "Benar-benar kebetulan." Luo Hao menanggapi dan kemudian berjalan ke arah mereka. "Kakak junior Xiao, apakah kau juga akan berpartisipasi dalam operasi pembasmian iblis?" "Ya." Xiao Nunu tidak menyangkalnya. "Kamu baru berada di Istana Suci Suanyuan kurang dari sebulan, kan?" Yi Chong tak kuasa menahan diri untuk bertanya.
Yi Chong berbadan besar, tingginya hampir 2 meter, dia tampak seperti raksasa kecil. Ya, saya baru datang bulan lalu. Jawab Xiao Nunu. Kau pasti orang pertama yang berpartisipasi dalam operasi pembasmian iblis di awal. Menurutku, kau harus berlatih di sekte selama 2 tahun lagi. Dengan potensi dan bakatmu, sekte ini pasti akan melatihmu dengan giat. Kata Yi Chong. Luo Hao di samping juga mengangguk, ya, kalian bisa menunggu sampai mencapai alam Raja Abadi sebelum pergi. Yi Chong setuju, benar, kalian bisa menunggu sedikit lebih lama, tetapi kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami telah berada di sekte ini begitu lama, tetapi kami masih terjebak di alam abadi sejati. Kami hanya dapat berpartisipasi dalam operasi pembasmian iblis untuk melihat apakah kami dapat memperoleh pahala sebagai imbalan atas sumber daya yang lebih unggul. Xiao Nunu tersenyum mendengar pengingat ramah dari kedua pria itu, dan berkata, terima kasih dua saudara atas nasihat baik kalian, tetapi aku punya alasan untuk pergi. Baiklah. Luo Hao tidak repot-repot mengatakan apapun lagi, dia berkata, baguslah kalian pergi, jadi kalian bisa menjagaku. Ya, kalian sangat kuat. Jika kalian menghadapi bahaya, kami mungkin membutuhkan bantuan kalian. Kata Yi Chong. Xiao Nunu mengangguk, saling membantu. Beberapa percakapan sederhana ini sebenarnya membuat kedua belah pihak semakin dekat. Lagi pula, orang yang menaruh dendam pada Xiao Nunu hanyalah Tang Lincuan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Saat kita sampai di medan perang di dunia iblis, mungkin akan ada saatnya bagi kita untuk saling mendukung. Pada saat ini, beberapa sosok datang dari sisi lain menara persegi. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Apakah kalian semua akan berpartisipasi dalam operasi pembasmian iblis? Pria parubaya itu bertanya dengan nada lembut. Xiao Nunu, Luo Hao dan yang lainnya berbalik dan melihat orang yang datang. Ya, kapan susunan teleportasi bisa diaktifkan? Tanya Luo Hao. Pria parubaya itu menjawab, tunggu saja sampai daftarnya selesai. Sambil berbicara, pihak lain mengeluarkan sebuah daftar. Daftar ini diserahkan oleh Demon Slaughter Pavilion. Xiao Nunu, Luo Hao, Li Wanyin, Yi Chong. Pihak lain membacakan daftarnya. Hanya kita berempat, kata Luo Hao. Baiklah, ayo kita pergi ke platform teleportasi. Ya, seketika, Luo Hao, Li Wanyin, dan Yi Chong berjalan menuju platform teleportasi di depan satu demi satu. Xiao Nunu berbalik dan menatap Lan Yang. Kakak senior Lan Yang, terima kasih atas bantuanmu akhir-akhir ini. Ini 10 miliar batu peri sebagai tanda terima kasihku. Tidak, tidak, tidak. Lan Yang melambaikan tangannya dengan cepat, kakak muda Xiao, tolong jangan bersikap begitu sopan. Aku tidak melakukan apapun. Tolong jangan lakukan ini. Aku sedang dalam tekanan yang sangat besar. Lan Yang menolak dengan sangat lugas. Meskipun tujuannya mendekati Xiao Nunu sejak awal adalah untuk lebih dekat dengan pihak lain, Lan Yang bukanlah orang yang berpikiran sederhana. Ia berharap untuk menjalin persahabatan dengan Xiao Nunu daripada 1 miliar batu peri ini. Tanpa menunggu Xiao Nunu berbicara, Lan Yang melanjutkan, adik Xiao, kamu tidak perlu membujukku untuk menerimanya. Jika kamu menganggapku sebagai kakak seniormu, maka jangan bersikap begitu formal. Saat dia mengatakan itu, Lan Yang menatap pihak lain dengan tegas. Melihat ini, Xiao Nunu tidak berkata apa-apa lagi, baiklah, kakak senior Lan Yang sudah mengatakannya. Jika aku bersikeras, itu akan terlihat agak disengaja. Lan Yang mengangguk, hati-hati dan kembalilah lebih awal. Aku akan kembali. Xiao Nunu segera berbalik dan berjalan menuju platform teleportasi. Yin Yaner mengikuti di belakang. Tepat saat Yin Yaner hendak naik ke panggung, dia dihentikan. Siapa Anda? Tanya pria parubaya yang memimpin. Namaku Yin Yaner, dan aku pembantu majikanku. Tapi namamu tidak ada di sana. Memangnya kenapa? Aku bukan dari istana suci Suanyuanmu. Aku di sini hanya untuk mengurus kehidupan sehari-hari majikanku. Kau bisa memperlakukanku seperti liontin. Semua orang terdiam. Xiao Nunu tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini. Dia menoleh ke Yin Yaner dan berkata, kenapa kau tidak kembali ke alam Phoenix dulu? Tidak mungkin. Yin Yaner bersikap tegas. Dia harus tetap berada di sisi Xiao Nunu. Dia kemudian berkata kepada pria parubaya itu, bagaimana dengan ini?
Kamu pergilah temui tetua kabinetmu dan katakan padanya bahwa seseorang yang dekat dengan Feng Jiu ingin menemuinya. Pria parubaya itu tidak dapat menahan rasa malunya. Pada saat ini, kedua tetua Qin Zi dan Liu Suang muncul di tembok kota persegi. Lepaskan dia, Penatua Qin Zi. Mata pria parubaya itu berbinar. Xiao Nunu, Yi Nianer, Luo Hao dan yang lainnya juga melihat ke arah Qin Zi. Qin Zi mengangguk pada Xiao Nunu, lalu berkata pada pria parubaya dan yang lainnya, hanya ada pembantu di sisimu, itu bukan masalah besar. Melihat ini, pria parubaya itu tidak lagi menghentikannya. Yi Nianer tersenyum senang, terima kasih. Xiao Nunu juga menggenggam tangannya ke arah Qin Zi, terima kasih, tetua Qin Zi. Tidak masalah. Qin Zi melambaikan tangannya, lalu berkata, ngomong-ngomong, tempat pertama yang akan kalian tuju disebut, Kota Angin Bayangan. Kota itu terletak di perbatasan terluar Daozu dan juga dekat dengan alam iblis. Saat kalian sampai di sana, seseorang akan menghubungi kalian. Xiao Nunu, Luo Hao, dan yang lainnya mengangguk. Pada saat ini, Liu Suang juga berbicara, kota Yingfeng adalah kerumunan campuran. Selain orang-orang kita dari Istana Suci Xuanyuan, orang-orang dari sekte dan kekuatan lain berkumpul di sini setiap hari. Kalian harus berhati-hati untuk tidak menimbulkan masalah. Terutama di medan perang di alam iblis, kalian harus waspada di mana-mana dan tidak menganggapnya enteng. Ya, murid mengerti. Beberapa orang menjawab serempak. Setelah mengatakan ini, Liu Suang menoleh ke pria parubaya itu dan berkata, aktifkan formasi. Ya, pria parubaya itu kemudian mengeluarkan token yang sangat indah dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Bas! Token itu terbang di atas formasi dan tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang. Setelah itu, irama ruang terus bergetar, dan beberapa berkas cahaya muncul di sekitar Xiao Nunu, Yi Nianer, Luo Hao dan yang lainnya pada saat yang sama. Berkas cahaya itu saling terkait, formasi pun diaktifkan, dan beberapa orang tiba-tiba menghilang dalam formasi tersebut. Kota Angin Bayangan, Xiao Nunu, Yi Nianer, Luo Hao, Yi Chong, dan Li Wanyin tiba di sini dari Istana Suci Xuanyuan. Wah, kota Angin Bayangan benar-benar makmur. Kupikir kota itu dekat dengan alam iblis dan seharusnya jarang penduduknya, tapi tak kusangka ternyata ada begitu banyak orang. Pembicaranya adalah Luo Hao. Ya, Yi Chong juga mengangguk, memang benar-benar tidak terduga. Jumlah orang di Shadow Wind City jauh lebih banyak dari yang kubayangkan. Shadow Wind City sangat besar, jalan-jalannya sangat lebar, bangunan-bangunan di kota itu sangat megah, dan ada arus orang yang datang dan pergi terus-menerus. Li Wanyin di samping berkata, kota Yingfeng merupakan pos pemeriksaan penting di Daozu. Kota ini kaya akan sumber daya. Banyak orang membeli perbekalan dari sini, jadi Daozu sangat mementingkan daerah ini. Begitu, beberapa orang mengangguk. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Tanya Xiao Nunu. Tunggu saja saudara-saudari senior di sekitar sini untuk datang dan menjemput kita. Seseorang akan datang untuk mencari kita, jelas Li Wanyin. Tidak bisakah kau pergi sendiri? Tidak, perbatasan antara Daozu dan alam iblis dikontrol ketat. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Bahkan jika kita lulus penilaian sekte, kita masih membutuhkan seseorang untuk membawa kita ke medan perang alam iblis. Setelah Li Wanyin selesai berbicara, Luo Hao menambahkan, selain itu, medan perang alam iblis rumit. Bahkan jika kita masuk, kita tidak akan dapat menemukan arahnya. Jadi, tunggu saja orang-orang dari sekte datang dan menyambut kita. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Xiao Nunu bertanya lagi. Luo Hao mengangkat bahu, aku tidak yakin soal itu. Kalau cepat, mungkin 2 atau 3 hari, dan kalau lambat, mungkin 10 hari. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Yi Chong kemudian bertanya, adik Xiao, apakah kamu terburu-buru untuk pergi ke medan perang di alam iblis? Apakah ada sesuatu yang penting? Xiao Nunu tersenyum dan tidak menjelaskan, tidak ada, hanya bertanya. Karena kamu tidak terburu-buru, berkelilinglah di kota Yingfeng sebentar. Ada banyak sumber daya di sini, mungkin kamu bisa menemukan beberapa harta karun. Ya, Xiao Nunu mengangguk. Lagi pula, tidak ada yang terburu-buru, jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Dia segera melihat ke arah Yi Nianer di sampingnya, aku ingin tahu apakah aku bisa menemukan Mohun Tianjin di sini.
Yinyaner mengangkat alisnya dan tersenyum tipis, kurasa ada, aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Kemudian, kelima orang itu mulai berkeliling di kota Yingfeng. Saat berjalan-jalan, Xiao Nunu terpisah dari yang lain, dan Yinyaner adalah satu-satunya yang tertinggal di samping mereka. Yinyaner memegang tangan Xiao Nunu dan berjalan melewati kerumunan, sambil berkata bahwa dia membantu Xiao Nunu menemukan Mo Hun Tianjin, namun pada akhirnya dia malah berlari kemanapun ada kerumunan. Tuan, apakah Anda suka anting ini? Tolong bantu saya melihatnya. Tuan, apakah kalung ini cantik? Tolong belikan saya satu. Tuan, warna merah ini sangat bagus, apakah Anda ingin memberikannya kepada Ratu Phoenix? Tuan, di mana Anda? Tuan, kemana saja Anda? Segera, saat dia berbalik, Yinyaner menemukan bahwa Xiao Nunu juga hilang. Tangan kirinya, yang awalnya memegang lengan Xiao Nunu, kini memegang seuntai permen yang mirip dengan permen Hao. Pada saat ini, Xiao Nunu tiba di pintu sebuah toko yang megah. Xiao Nunu tidak melihat nama toko itu dengan jelas, tetapi meskipun berdiri di luar, dia bisa merasakan kemewahan di dalamnya. Xiao Nunu masuk dan yang menarik perhatiannya adalah konter yang tertata rapi. Di konter, ada berbagai senjata dan perlengkapan sihir. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Seorang wanita cantik tersenyum sopan. Xiao Nunu bertanya, apakah kamu punya bahan untuk menyempurnakan senjata? Tentu saja. Bahan apa yang kamu butuhkan? Mo Hun Tianjin. Mo Hun Tianjin selalu dalam keadaan kehabisan stok. Jika kamu menginginkannya, kamu harus memesannya terlebih dahulu. Bisakah itu dipesan? Mata Xiao Nunu berbinar. Tentu saja, tetapi kami tidak dapat menjamin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan barangnya. Kalau begitu, tolong bantu saya membuat reservasi. Kata Xiao Nunu. Baiklah, silakan ke sini, Tuan. Wanita itu membawa Xiao Nunu ke tempat istirahat yang tidak jauh dari sana sambil tersenyum. Setelah mempersilakan Xiao Nunu untuk duduk, dia juga meminta seseorang untuk membawakan teh dan kue kering. Tuan, jika Anda memesan di sini, Anda harus membayar 100 juta batu peri. Deposit ini dapat digunakan untuk menutup sebagian biaya bahan. Selain itu, jika Anda tidak menginginkannya saat itu, deposit tidak akan dikembalikan. Saya harap Anda dapat membuat keputusan yang serius. Baiklah, saya akan menerimanya. Xiao Nunu membayar deposit 100 juta batu peri tanpa ragu-ragu. Wanita itu menerima uang deposit dan memberikan kwitansi sebagai bukti. Tuan, apakah ada hal lain yang Anda inginkan? Bagaimana dengan besi abadi Yuepo? Apakah Anda memilikinya? Xiao Nunu bertanya lagi. Besi abadi Yuepo dan Mo Hun Tianjin merupakan bahan utama untuk menempa Taisang Feng Hua, dan keduanya relatif sulit ditemukan. Xiao Nunu melelehkan Zanpakuto milik Tang Lincuan dan berhasil mengeluarkan sebagian kecilnya. Yueping Immortal Iron juga perlu disimpan. Kata pihak lainnya. Atau deposit 100 juta. Ya, tapi besi abadi Yuepo tidak selangka Mo Hun Tianjin. Lebih mudah ditemukan. Baiklah, aku juga ingin besi abadi Yuepo. Xiao Nunu segera membayar deposit 100 juta batu abadi lagi. Setelah pergi, Xiao Nunu pergi ke pameran dagang berikutnya. Seorang pria parubaya menerima Xiao Nunu di tempat kedua. Setelah mendengar bahwa Xiao Nunu ingin membeli Mo Hun Tianjin dan Yueping Xianti, pihak lain juga mengatakan bahwa reservasi diperlukan. Dan tidak ada jaminan kapan barang akan tersedia. Namun, biaya reservasinya, 50 juta batu peri, lebih sedikit dari sebelumnya. Berpegang pada prinsip menebar jaring yang luas, Xiao Nunu segera membayar deposit tersebut. Setelah itu, Xiao Nunu mengunjungi lebih dari selusin tempat perdagangan di kota Yingfeng dan menandatangani kontrak reservasi dengan lebih dari selusin tempat. Dalam perjalanan ini, Xiao Nunu menghabiskan lebih dari 3 miliar batu peri. Meskipun Xiao Nunu cukup kaya, dia tidak dapat menahan rasa sakit. Meskipun tidak ada tanda-tanda Mo Hun Tianjin, setidaknya ada harapan. Sesaat kemudian, Xiao Nunu tanpa sadar telah tiba di sebuah pasar terbuka. Di kedua sisi pasar, orang-orang mendirikan kios untuk menjual barang dagangan. Beberapa orang membentangkan kain di tanah dan meletakkan sesuatu di atasnya. Yang lebih parahnya, sebagian orang hanya menaruh barang-barang itu di lantai dan duduk di sebelahnya. Hati Xiao Nunu tergerak.
Dia hanya sibuk berlari ke tempat-tempat besar dan mengabaikan tempat-tempat kecil ini. Tempat-tempat besar memiliki lebih banyak jenis barang, tetapi Anda juga sering dapat menemukan barang-barang bagus di tempat-tempat kecil. Ia segera mendatangi sebuah kios yang menjual bahan-bahan pemurnian. Permisi, apakah Anda punya dua benda ini, Moon Soul Immortal Iron, dan Mo Soul Tianjin? Saya memang menjual sepotong Moon Soul Immortal Iron bulan lalu, tetapi untuk Mo Soul Tianjin, saya belum menerimanya selama setahun. Lalu apakah Anda tahu di mana menemukannya? Xiao Nunu bertanya lagi. Pihak lain adalah seorang pria jangkung dan kurus. Dia menunjukkan senyum seperti seorang pencatut pada Xiao Nunu. 1 juta batu peri, akan kuberitahu. Benarkah? Tentu saja. Apakah itu besi peri Yuepo atau Mohun Tianjin? Mohun Tianjin. Pupil mata Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil ketika dia berkata, jika berita ini benar, aku akan memberimu 2 juta. Mata pihak lain berbinar, bos, Anda sangat murah hati. Jika saya tidak memiliki emas di bawah lutut saya benar-benar ingin bersujud kepada Anda. Xiao Nunu mengeluarkan 2 juta batu peri tanpa ragu-ragu dan menyerahkannya kepada pihak lain. Miliaran telah dihabiskan, mengapa Xiao Nunu peduli dengan 2 juta ini? Asal Mohun Tianjin bisa ditemukan, Xiao Nunu rela memberikannya meski hanya 20 juta sebagai biaya intelijen. Pria itu mengambil tas penyimpanan, menimbangnya di tangannya, lalu menunjuk ke sisi kanan jalan dan berkata, maju terus sampai ke ujung jalan. Ada seorang wanita di sisi jalan yang tampak tangguh. Dia memegang Mohun Tianjin di tangannya. Xiao Nunu sedikit skeptis. Sesuatu yang tidak dapat Anda temukan dimanapun tersedia di jalan. Melihat Xiao Nunu sedikit tidak yakin, pihak lain segera berkata, jika kamu tidak menemukan orang itu, datanglah kepadaku lagi dan aku akan memberimu kompensasi 3 juta batu peri. Baiklah, jika orang itu tidak ada di sana, aku akan kembali. Tidak masalah. Segera, Xiao Nunu berjalan menuju kedalaman jalan dengan setengah percaya dan setengah ragu. Setelah sekitar setengah menit, Xiao Nunu sampai di ujung jalan. Benar saja, dia melihat seorang wanita duduk di tanah. Orang itu cukup mencolok, karena semua orang di jalan pada dasarnya duduk bersebelahan, tetapi dia satu-satunya yang duduk di ruang terbuka yang luas, dan orang-orang di dekatnya tampaknya sengaja menjaga jarak satu sama lain. Wanita itu kurus dan kurus kering. Ia berpakaian hitam dan rambut panjangnya diikat dengan tali merah sederhana. Terlihat dingin dan sejuk. Dia duduk di tanah yang dingin dengan mata terpejam, bernapas terputus-putus, dan tidak memperhatikan apapun di sekitarnya. Di depannya, ada kain abu-abu. Sepotong bahan logam seukuran kepalen tangan diletakkan di atas kain. Bahan itu memancarkan cahaya berwarna tinta, dengan cahaya dan bayangan hitam dan putih mengalir di sekitarnya, dan itu tidak tampak seperti benda biasa. Xiao Nunu sangat gembira. Itu benar-benar Mohun Tianjin. Seketika, Xiao Nunu melangkah maju dengan cepat. Berapa harga Mohun Tigugu Gold ini? 20 miliar batu peri. Suara wanita itu serak, seperti suara pedut. Dia menanggapi Xiao Nunu dengan dingin tanpa membuka matanya. Mendengar tawaran pihak lain, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas. 20 miliar. Pihak lain jelas bisa merampoknya, tetapi mengapa dia bersedia menawarkan sepotong Mohun Tigugu Gold? Sungguh mengharukan. Bisakah lebih murah? Tanya Xiao Nunu. Jika kamu tidak mampu, keluar saja. Jujur saja, wanita ini memiliki kepribadian yang kuat. Xiao Nunu pun mengerti. Pantas saja Mohun Tianjin sebesar itu tidak dibeli oleh siapapun. Ternyata bukan karena orang-orang tidak tahu nilainya, melainkan karena dijual dengan harga selangit. Xiao Nunu tahu bahwa emas Mohun Tianjin itu langka, tetapi harganya jauh dari semahal ini. Sejauh yang aku tahu, Mohun Tianjin tidak mungkin mencapai harga setinggi itu. Xiao Nunu berjongkok dan mencoba berkomunikasi dengan pihak lain dengan nada lembut. Wanita itu masih memejamkan matanya. Dia berkata dengan dingin, aku mendapatkan Mohun Tianjin ini dari gua rahasia tulang naga. Aku hampir kehilangan nyawaku karenanya. Hanya karena alasan ini, harganya sepadan. Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit. Meskipun saya tidak tahu tempat yang bernama Gua Rahasia Tulang Naga, nama itu kedengarannya cukup berbahaya. Terlebih lagi, wanita di depannya sangat kuat, dan kultivasinya mungkin lebih tinggi darinya.
Kurangi sedikit. Aku sangat menginginkannya. Xiao Nunu mencoba menawar. Wanita itu jelas tidak sabar, saya akan mengatakannya lagi, jika kamu tidak mampu, keluar saja. Xiao Nunu mengerutkan kening dan mulai mempertimbangkan untung ruginya dalam benaknya. Dia hampir tidak dapat mengumpulkan 20 miliar batu abadi padanya. Tetapi jika saya membelinya, saya pasti akan kehilangan uang. Namun tanpa Mohun Tianjin, dia tidak akan mampu menyempurnakan Taisang Feng Hua kedua, dan dia tidak akan mampu berlatih Sutra Pedang Taisang tingkat kedua. Setelah memikirkannya, Xiao Nunu tidak dapat menahan perasaan bingung. Pada saat itu, sesosok badan berjalan dengan angkuh. Yao Jianyun, kamu belum menjual Mohun Tianjin ini. Pembicaranya adalah seorang wanita cantik yang berpakaian indah dan mengenakan perhiasan mahal. Wanita itu diikuti oleh seorang pelayan tua. Pelayan tua itu mengenakan gaun kain abu-abu panjang dan tampak biasa saja, tetapi dia jelas merupakan pria kuat di tingkat alam Raja Abadi. Dia memancarkan temperamen aristokrat dan diikuti oleh para pelayan setingkat Raja Abadi, yang menunjukkan bahwa wanita ini memiliki status yang luar biasa. Apa, Yao Jianyun, kamu belum memikirkannya? Wanita cantik itu menunjukkan senyum jenaka. Wanita bernama Yao Jianyun adalah wanita berpakaian hitam yang menjual emas Mohun Tianjin. Dia masih tidak membuka matanya, suaranya serak dan nadanya dingin. 20 miliar batu abadi, tidak kurang 1 sen pun. Keluarlah jika kau tidak membelinya. Yao Jianyun, sejak aku lahir, tidak ada yang berani menyuruhku, Ye Yanqi, untuk keluar. Tentu saja, aku, Ye Yanqi, murah hati dan tidak akan peduli dengan orang yang sedang sekarat. Ye Yanqi menggenggam kedua tangannya di depannya, tampak puas diri dan dengan ekspresi yang aneh. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Yao Jianyun membuka matanya dan cahaya dingin melintas di matanya. Ye Yanqi tersenyum bangga dan berkata, Yao Jianyun, kamu tidak benar-benar tidak tahu situasimu, kan? Kamu digigit oleh ular iblis salju di gua rahasia tulang naga, dan racun ular itu telah menyerang organ dalammu. Meskipun kamu memiliki basis kultivasi yang kuat, kamu hanya dapat menekan racun ular itu untuk waktu yang singkat. Racun di badanmu hanya dapat disembuhkan dengan teh abadi Kimen, milik keluarga kita. Selama kamu memberiku sepotong Mohun Tianjin ini, aku akan memberimu teh abadi Kimen untuk menyelamatkan hidupmu. Setelah jeda, Ye Yanqi terus tersenyum, ngomong-ngomong, badanmu tidak bisa ditunda lagi. Begitu racun ular itu menembus ke dalam jiwa abadi, kamu tidak akan tertolong lagi. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ye Yanqi, mata Yao Jianyun menjadi sedikit tajam. Xiao Nunu di samping tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia melihat dengan saksama dan menemukan bahwa wajah Yao Jianyun sedikit membiru. Jika tidak melihat dengan saksama, orang tidak akan menyadarinya, tetapi dalam situasi ini, jelas bahwa dia diracuni dengan serius. Ye Yanqi membungkuk, mengangkat sudut mulutnya, penuh dengan godaan, bagaimana menurutmu? Yao Jianyun, apakah kamu menginginkan hidupmu? Atau apakah kamu menginginkan uang? Yao Jianyun langsung menutup matanya, dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak mampu membelinya, keluarlah. Kamu sangat keras kepala, jangan datang untuk memohon padaku saat saatnya tiba. Ye Yanqi tidak marah, dia berkata kepada pelayan tua di belakangnya, Paman ke-6, ayo pergi. Baik, Nona. Segera, keduanya berbalik dan pergi. Ye Yanqi tampaknya tidak terburu-buru. Dia tahu betapa kuatnya ular iblis salju. Meskipun Yao Jianyun tampak tenang saat ini, dia sebenarnya telah disiksa dengan pare oleh racun ular itu. Sekarang, dia memberi Yao Jianyun kesempatan, tetapi pihak lain tidak menghargainya. Pada saat Yao Jianyun datang menemuinya, masalahnya tidak akan terpecahkan hanya dengan sepotong Mohun Tianjin. Saat itu, dia ingin Yao Jianyun memohon padanya. Setelah Ye Yanqi pergi, Xiao Nunu masih berdiri di sana. Yao Jianyun memejamkan mata dan berkata, jika kau tidak ingin membelinya, menjauhlah dariku dan jangan menghalangi jalanku. Xiao Nunu tersenyum tipis, satu harga, 5 miliar batu abadi. Yao Jianyun tersenyum dingin. Sebelum dia sempat berbicara, Xiao Nunu berkata lagi, selain itu, aku akan menyembuhkan lukamu. Lagi pula, aku akan menyembuhkan lukamu.
Setelah mengatakan ini, Yao Jianyun kembali membuka matanya yang tertutup. Dia menatap Xiao Nunu, matanya sedingin pedang. Xiao Nunu menatap langsung ke mata orang lain, 5 miliar batu peri adalah harga tertinggi yang bisa kuterima. Selama kau setuju, aku akan segera menyembuhkan racun ular di badanmu. Yao Jianyun tampaknya tidak percaya bahwa Xiao Nunu memiliki kemampuan itu. Ular setan salju sangat berbisa. Jika ditemukan sejak awal, masih ada harapan untuk sembuh. Namun, saat ular setan salju menggigit seseorang, badan manusia tidak akan merasakan sakit apapun. Saat Yao Jianyun menyadarinya, racunnya sudah menembus ke dalam organ dalamnya. Dia berlari ke seluruh kota Shadowwind dan mengunjungi banyak klinik, besar dan kecil, tetapi banyak teknisi medis tidak berdaya. Sekarang Yao Jianyun telah menekan racun jahat dengan kultivasinya yang kuat, tetapi dia masih menderita akibat bisa ular. Kau tidak percaya padaku? Tanya Xiao Nunu. Ya, Yao Jianyun juga berbicara terus terang. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, aku bisa menyembuhkanmu terlebih dahulu, baru kita bisa membuat kesepakatan. Bagaimana cara menyembuhkannya? Di mana luka yang digigit ular iblis salju itu? Aku punya cara untuk menyedot semua racunnya. Yao Jianyun mengerutkan kening, dan dia menjawab dengan dingin, bagaimana mungkin aku membiarkan orang asing menyentuh badanku? Bagaimana jika kamu meracuniku dengan kedok pengobatan, bukankah aku akan menghancurkan diriku sendiri? Tidak sulit untuk melihat bahwa Yao Jianyun adalah orang yang sangat berhati-hati. Xiao Nunu berkata, saya adalah murid istana suci Xuanyuan. Yao Jianyun menjawab, di luar sana, identitasmu diberikan oleh dirimu sendiri, bahkan jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah iblis. Xiao Nunu terdiam. Wanita ini tidak hanya berhati-hati, tetapi juga berlidah tajam. Kalau orang lain, mereka pasti sudah pergi sekarang. Namun Xiao Nunu bertekad untuk mendapatkan bagian, Mohun Tianjin, ini. Aku bisa meluangkan waktu untuk membuktikan identitasku, tetapi kau tidak bisa menunggu. Aku yakin bahwa selain Nona Ye Yanchi, pasti ada banyak orang yang menginginkan Mohun Tianjin milikmu. Begitu kau tidak tahan lagi, mereka akan mengepungmu seperti binatang buas yang mencium bau darah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Nunu, Yao Jianyun terdiam. Xiao Nunu melanjutkan, tetapi jika kamu memilih untuk percaya padaku, kamu tidak hanya dapat menyembuhkan racun ajaib, tetapi kamu juga bisa mendapatkan 5 miliar batu peri. Sebagai perbandingan, kamu tidak akan rugi. Yao Jianyun masih tidak berbicara, lalu menutup matanya lagi. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya diam-diam. Apakah wanita ini lahir di tahun keledai? Tidak bisa makan apapun. Mungkinkah saya benar-benar harus mengosongkan kantong dan menghabiskan 20 miliar batu abadi ini untuk membeli Mohun Tianjin? Tepat saat Xiao Nunu ragu-ragu, Yao Jianyun membuka matanya dan berkata, jika kau berbohong padaku, aku akan membunuhmu sebelum aku mati. Hati Xiao Nunu menjadi cerah dan dia tersenyum, kau bisa tenang. Segera, Yao Jianyun mengambil Mohun Tianjin di tanah dan membungkusnya dengan kain abu-abu lagi. Ikutlah denganku. Dia berdiri dan berjalan melewati Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak ragu-ragu dan langsung mengikutinya. Setelah beberapa saat, Yao Jianyun membawa Xiao Nunu ke sebuah restoran. Pemilik restoran itu bergegas menghampirinya dengan sopan dan menyapanya, Nona Yao, Anda sudah di sini. Bagaimana selera makan Anda hari ini? Apa yang ingin Anda makan? Yao Jianyun menjawab dengan tenang, tidak ada yang bisa dimakan, cukup siapkan kamar untukku. Baiklah, tidak masalah. Juga, saya akan menitipkan ini kepada Anda. Yao Jianyun meletakkan kain abu-abu yang dibungkus dengan Mohun Tianjin di atas meja, dan memberi instruksi, jika saya belum turun besok, Anda akan mengirimkannya ke sekte tempat saya berada. Setelah mendengar ini, pemilik restoran itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan sedikit pun kewaspadaan di wajahnya. Dia tanpa sadar melirik Xiao Nunu di belakang Yao Jianyun. Kemudian dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan apa yang diminta Nona Yao. Xiao Nunu mengangguk diam-diam. Harus dikatakan bahwa pikiran wanita ini memang sangat teliti. Dia sangat berhati-hati dalam apa yang dia lakukan. Namun, karena Xiao Nunu berani datang ke sini bersamanya, tentu saja dia merasa percaya diri. Setelah itu,
Pemilik restoran dengan hati-hati menyimpan barang-barang yang Yao Jianyun taruh dan menyiapkan kamar tamu yang bagus untuknya. Yao Jianyun dan Xiao Nunu memasuki ruangan satu demi satu. "Tutup pintunya," kata Yao Jianyun dengan nada suam-suam kuku. Xiao Nunu mengangguk dan melakukan apa yang diperintahkan. Dia bertanya, "Apakah kamu ingin melihat lukaannya?" Xiao Nunu mengangguk, "Ya." Yao Jianyun tidak banyak bicara, lalu berbalik dan membuka kancing bajunya. Lalu dia memperlihatkan sisi kiri punggungnya. Xiao Nunu melihat luka yang mencolok di bawah bahunya. Mata Xiao Nunu sedikit menggelap, dan dia melihat luka itu berukuran sekitar setengah telapak tangannya, dan sebagiannya telah bernanah. Pola sihir putih menyebar di sebagian besar punggung Yao Jianyun, berpusat pada luka, seperti urat nadi yang bening. "Bagaimana? Apakah sudah sembuh?" Yao Jianyun tetap tenang meskipun ada pria asing yang menatapnya dari belakang seperti ini. "Ya," Xiao Nunu mengangguk. "Mari kita mulai," kata Yao Jianyun, lalu duduk di bangku dengan membelakangi Xiao Nunu. "Baiklah." Kemudian, Xiao Nunu melangkah maju beberapa langkah dan berhenti sekitar 1 meter dari pihak lainnya. Seketika, nyala api hijau menyala di mata Xiao Nunu, dan telapak tangannya bergerak, memanggil, "Mutiara Setan Raciun Ilahi." Metode pengobatan Xiao Nunu sangat sederhana, yaitu menggunakan kekuatan Mutiara Iblis Raciun Ilahi untuk menyerap semua racun jahat dari badan Yao Jianyun. Xiao Nunu mengaktifkan Mutiara Setan Raciun Ilahi. Bas! Mutiara Iblis Raciun Ilahi tiba-tiba mengeluarkan api dingin, lalu api hijau berdiam di luar Mutiara Iblis, lalu kekuatan hisap yang kuat meledak keluar. Tak lama kemudian, pemandangan ajaib pun muncul. Gumpalan gas hitam mulai muncul dari luka di punggung Yao Jianyun. Udara hitam ini bagaikan helaian rambut yang melilit, berkumpul menuju Mutiara Setan Raciun Ilahi. Xiao Nunu merasa gembira, efisien. Sejujurnya, Xiao Nunu sedikit khawatir pada awalnya. Mutiara Setan Raciun Ilahi dapat menyerap racun di dunia, tetapi Xiao Nunu belum pernah menggunakannya sebelumnya, jadi dia tidak begitu yakin. Sekarang tampaknya kekhawatiranku sama sekali tidak perlu. Seketika, Xiao Nunu meningkatkan kekuatannya dan irama Mutiara Iblis Raciun Ilahi meningkat. Bang! Racun yang terus-menerus mengalir dari badan Yao Jianyun, tetapi Yao Jianyun sedang tidak enak badan saat ini, karena racunnya telah menembus jauh ke dalam badannya, dan luka di punggungnya bernanah, menyebabkan dia masih merasakan sakit yang teramat sangat selama proses pengobatan. Waktu berlalu menit demi menit, dan dahi Yao Jianyun dipenuhi keringat. Dia memegang pakaiannya dengan kedua tangan dan menutupi bagian depannya, tetapi rasa sakit yang hebat membuat badannya gemetar tak terkendali. Meskipun Yao Jianyun sangat kurus, dia memiliki bentuk badan yang sangat bagus. Dia adalah tipe wanita yang dapat menghasilkan buah yang besar dari ranting yang tipis. Saat badannya bergetar, bentuk badannya yang montiok juga ikut bergerak. Pada saat ini, Yao Jianyun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan pelan. Sebagian besar pakaian di tangannya terlepas, dan dia buru-buru meraih pakaian itu. "Apakah tidak nyaman?" Xiao Nunu bertanya tanpa sadar. Meskipun Xiao Nunu berdiri di belakangnya, dia masih melihat sekilas sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat dari sudut matanya. Xiao Nunu segera menundukkan kepalanya dan berpura-pura tidak melihat apapun. Yao Jianyun sangat tenang. Sambil menarik pakaiannya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan melihat-lihat." Xiao Nunu menjawab, "Aku tidak bermaksud begitu. Lagi pula, aku harus mengawasi kondisimu. Jika aku tidak sengaja membunuhmu, aku tidak akan punya tempat untuk mengeluh." "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" "Sekitar setengah jam," kata Xiao Nunu. Bagaimanapun, Yao Jianyun telah diracuni dengan pareh, dan meskipun Mutiara Iblis Raciun Ilahi sangat kuat, akan butuh waktu untuk menyembuhkannya. Yao Jianyun berhenti bicara. Dia bisa merasakan perubahan yang terjadi di badannya. Racun jahat mulai dikeluarkan, dan tekanan pada organ dalamnya berangsur-angsur berkurang. Karena itu, dia lebih percaya pada Xiao Nunu. Bersambung.